Anggaran pendapatan dan belanja negara tercatat mengalami defisit 100,4 triliun rupiah atau 0,4% dari PDB pada akhir Maret 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menarik utang baru 250 triliun hingga Maret 2025 untuk menutup defisit ini. Dia pun menambahkan jumlah itu setara dengan 40,6% dari target penarikan utang tahun 2025 yang sebesar 775,9 triliun rupiah. Sementara itu dari total defisit, pembiayaan non-utang mencapai 20,4 triliun rupiah, penerbitan SBM 282,6 triliun, dan pinjaman neto 12,3 triliun rupiah. Sri Mulyani menegaskan, dalam penarikan utang baru ini, pemerintah akan terus melakukannya secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan proyeksi dari defisit APBN serta ketersediaan likuiditas pemerintah dan mencermati dinamika pasar keuangan. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan Roslani membantah kabar bahwa perusahaan asal Korea Selatan yakni LG Energy Solution menarik diri secara keseluruhan dari investasi di tanah air, khususnya terkait proyek investasi baterai kendaraan listrik di Indonesia senilai 9,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 165,3 triliun rupiah. Rosan menyebut LG hanya mengundurkan diri dari sebagian proyek yang telah direncanakan sejak awal kerjasama dimulai pada tahun 2020. Adapun kesepakatan tersebut mencakup 4 rencana joint venture atau JV yang melibatkan berbagai tahapan produksi, mulai dari pertambangan nikel hingga daur ulang baterai. Berkenaan dengan itu, Rosan juga menegaskan bahwa sejatinya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang justru lebih dulu memutus negosiasi investasi lanjutan LG tersebut dan memilih menjalankan proyek ini dengan partner lainnya. Alasannya, proses negosiasi sudah berjalan terlalu lama dengan pihak LG untuk merealisasikan investasinya itu, sedangkan Indonesia ingin agar proyek itu berjalan secepatnya. Dan hal ini juga yang membuka jalan bagi Huayu, perusahaan asal China yang menjadi bagian dari konsorsium untuk mengambil alih peran LG dalam proyek senilai 9,8 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan keluarnya LG Energy Solution dari investasi proyek pengembangan baterai kendaraan listrik tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia. Agus Gumiwang mengatakan sudah ada 2 perusahaan yang memproduksi baterai untuk motor listrik, yakni PT Industri Ion Energy Sindo yang memiliki kapasitas produksi 10.000 pieces baterai per tahun dan investasi 18 miliar rupiah. Serta PT Energi Selalu Baru yang memiliki kapasitas produksi 12.000 pieces baterai per tahun dan investasi 15 miliar rupiah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan tarif listrik pada periode kuartal 2 2025 yakni April hingga Juni 2025 tetap atau tidak ada perubahan untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi. Golongan tarif listrik yang ditujukan untuk rumah tangga dengan daya listrik 900 volt ampere yakni tetap di 1.352 per kilowatt hour. Untuk 1.300 hingga 3.300 volt ampere dikenakan tarif Rp1.444,4 per kilowatt hour. Sementara untuk golongan B3 tegangan menengah dengan daya di atas 200 kV ampere yakni 1.114,74 per kilovolt ampere reactive hour dan seterusnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, keputusan ini diambil guna menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN Persero, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price, inflasi, dan harga batubara acuan. Dalam keterangannya disebutkan bahwa tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk UMKM. Bank Sentral Korea Selatan atau Bank of Korea mengatakan negara itu terhuyung-huyung akibat kekacauan politik selama berbulan-bulan.
Krisis politik dipicu oleh upaya mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada bulan Desember untuk menangguhkan pemerintahan sipil yang berpuncak pada pemakzulan dan pemecatannya dari jabatan bulan ini. Hal ini membuat ekonomi Korea Selatan berkontraksi secara tak terduga. PDB real Korea Selatan di kuartal pertama 2025 terkontraksi 0,1%. Padahal di kuartal akhir di 2024, PDB negeri ginseng masih tumbuh positif 1,5%. Namun bukan hanya itu, ekonomi Korea Selatan juga menjadi korban kebijakan perang dagang melalui kenaikan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Korsel adalah ekonomi terbesar keempat di Asia yang sangat bergantung pada ekspor. Ancaman timbal balik sebesar 25% dari Trump terhadap Korea Selatan menyebabkan saham yang terdaftar di Seoul jatuh dan mendorong mata uang tersebut ke level terlemahnya sejak 2009. Dana Moneter Internasional atau IMF juga merevisi tajam perkiraan pertumbuhannya untuk Korsel tahun ini, memangkasnya dari 2% menjadi 1%. Raksasa teknologi Amerika Serikat teriak minta perhatian Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pasalnya, raksasa teknologi asal negara Paman Sam dikenai denda bernilai total 800 juta dolar Amerika Serikat atau 13,5 triliun rupiah oleh Uni Eropa. Respons paling keras dikeluarkan oleh perwakilan Meta, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Chief Global Affairs Meta, Joel Kaplan, menyatakan denda dan paksaan ke Meta untuk mengubah model bisnis iklannya sama saja seperti tarif impor. Kay Hazemizabali, perwakilan lobi perusahaan teknologi bernama Chamber of Progress, menyatakan denda dari Uni Eropa adalah eskalasi perang dagang. Dia mengatakan denda tersebut seharusnya membuat pemerintahan AS lebih fokus terhadap regulasi di Uni Eropa, khususnya Digital Markets Act atau DMA. DMA adalah regulasi di Uni Eropa yang bertujuan membuat pasar ekonomi digital lebih adil dan kompetitif. Sementara itu, juru bicara Apple menolak menjawab pertanyaan soal posisi Apple terkait pembahasan DMA dalam negosiasi perdagangan Amerika Serikat Uni Eropa. Ia menyatakan denda 500 juta euro atas Apple dan pemaksaan perubahan aturan bakal berdampak buruk kepada privasi dan keamanan pengguna, serta memaksa Apple untuk menyerahkan teknologi mereka secara gratis. Suara dari perwakilan perusahaan teknologi disambut oleh pemerintahan Trump. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSC), Brian Hedges, mengatakan denda terhadap Apple dan Meta adalah pemerasan ekonomi yang tidak akan ditoleransi oleh Amerika Serikat.